Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih karena tetap setia mendengarkan firman Tuhan hari ini. Karena setiap firman yang kita dengar, tidak kira di mana saja, itu akan memberikan kekuatan dalam kerohanian dan iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih atas setiap firman yang kami dengar, setiap pelajaran yang kami dengar, menjadi nasihat dan kekuatan bagi kami masing-masing. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah tiada lagi peperangan. Dan ayat renungan di dalam Mika 4 ayat 3 berkata, Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar. Sampai ke tempat yang jauh, mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas, bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan belajar perang. Kadang-kadang kita melihat pada ayat ini dan mengaplikasinya kepada suatu waktu yang jauh di masa depan. Apabila kita melakukannya demikian, kita gagal untuk menyadari bahwa aplikasi itu bermula dari setiap kita. Apabila Tuhan membangun kerajaannya di dunia, pertama-tama Dia membangunkan dalam setiap hati anak-anaknya. Ia adalah apabila Dia tinggal dalam hati kita, pikiran dan kehidupan kita, sehingga prinsip-prinsip keadilan dan juga kedamaian mengalir secara semula jadi dari kita kepada orang lain. Saudara-saudara, dikatakan bahwa pertama sekali Tuhan mau mengajarkan tentang setiap kebaikan, setiap prinsip-prinsip yang datang daripada Tuhan, pertama-tama adalah kepada diri kita masing-masing. Persoalannya adalah mengapa kita pikir bahwa kita harus menunggu sehingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua untuk pengalaman ini berlaku dalam hidup kita, dalam perkawinan kita, dan dalam keluarga kita. Dalam istilah yang praktikal, bagaimana kita boleh mengaplikasikan konsep ini kepada rumah tangga dan keluarga kita? Pertama, sebagai ganti mencari cara-cara untuk menunjukkan bahwa kita benar dan orang lain salah. Kita boleh membawa perselisihan pendapat kepada Tuhan supaya Dia boleh membawa kesadaran dan kesalahan yang dilakukan kepada setiap kita. Kadang-kadang konflik timbul apabila seorang suami coba menunjukkan bahwa kesalahan itu terletak pada istri. Ia berlaku sebaliknya juga. Tetapi apabila kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan membenarkan Dia menunjukkan kepada kita di mana kesilapan kita, maka kita boleh meminta Dia menolong kita membuang sikap suka menghakimi kita terhadap satu sama lain. Tuhan ingin pertama sekali menyadarkan kita, memperlihatkan dalam hidup kita bahwa mari lihat apa kesalahan diri kita. Jangan kita hanya mempersalahkan kepada orang lain. Yang kedua, walaupun kita tidak mempunyai pedang secara fisikal di rumah kita, kadang-kadang lidah kita boleh menjadi lebih tajam daripada pedang. Kita boleh menggunakan kata-kata kita untuk meruntuhkan satu sama lain atau untuk membangunkan satu sama lain. Membenarkan Tuhan tinggal dalam hati kita membantu kita untuk mengawal lidah supaya kita tidak menggunakannya untuk menyakiti orang-orang yang kita kasihi. Saudara-saudara yang terkasih, memang benar kita di rumah tidak ada pedang, tetapi kita memiliki lidah, memiliki mulut. Lidah kita terkadang lebih tajam daripada pedang yang lebih tajam yang pernah kita ada. Ingat, Tuhan mahu ajar kepada kita supaya kita dapat mengawal lidah kita, kata-kata kita, setiap yang keluar daripada mulut kita supaya tidak menyakiti orang. Yang akhir sekali,
tidak akan ada lagi peperangan. Dalam perkawinan dan keluarga kita, apabila Tuhan memerintah dalam hati kita dan kita belajar untuk menangani konflik dalam cara yang konstruktif. Matlamatnya ialah bukan untuk menghapus semua konflik, karena sebagai individu setiap kita mempunyai hak untuk berasa dan berpikir secara berbeda. Matlamatnya ialah untuk mengurus konflik dalam cara yang positif, dalam cara yang memberikan manfaat kepada pasangan dan keluarga. Tuhan, datanglah dalam hati kami hari ini dan bangunkan prinsip-prinsip kerajaan-Mu di sini, supaya keadilan-Mu akan memerintah dalam hidup kami, dan kata-kata kami akan membangun dan bukan meruntuhkan, dan bahkan perselisihan pendapat kami akan menjadi batu loncatan ke arah perkawinan yang lebih teguh lagi. Tuhan, kami memohon kepada-Mu sebagai ibu bapa saat ini di dalam keluarga kami. Biarlah Engkau hadir bersama-sama, sehingga apa? Sehingga keluarga kami ini, walaupun ada permasalahan yang menyakitkan sekali, tetap Tuhan bantu untuk selesaikan dan kami kembali dalam keluarga yang baik-baik saja. Kiranya setiap yang mendengar firman Tuhan hari ini, keluarga saudara-saudara dilindungi oleh Tuhan, dan saudara-saudara diberikan kebijaksanaan daripada Tuhan untuk memimpin, menjaga keluarga-keluarga saudara. Terima kasih, kiranya ini menjadi satu berkat bagi saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau yang penuh kasih, yang membimbing, yang menuntun kami. Kami mendengar tentang firman-Mu bahwa harusnya di rumah kami, keluarga kami, suami dan istri, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi lawan kata melalui mulut ke mulut, tetapi hanya ada kasih Tuhan, firman Tuhan, dan kebenaran Tuhan dalam keluarga kami. Bagi mereka satu persatu, setiap keluarga yang mendengar firman ini, diberkatilah mereka dengan berkat daripada surga. Kiranya Tuhan menyertai mereka satu persatu. Inilah doa kami. Kami berserah dalam nama Yesus Kristus. Amin.